محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus-meneruslah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Dengan lisan memuji Allah, dengan hati mengakui nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah, dan dengan anggota badan dipakai terus untuk taat kepada Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, berbicara tentang hati, ada dua hati yang berbeda pada diri manusia. Sebelumnya kita ingin berbicara makanan hati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-ilmu ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Ilmu Islam, ilmu agama ini, ilmu tauhid, akidah terutama, ini adalah makanan hati, minumannya serta obatnya. Wa hayatuhu mauqufatun ala dzalik, dan kehidupan hati bergantung kepada ilmu. Kehidupan hati bergantung kepada ilmu. Kenapa? Ilmu itu makanannya iya, minumannya iya, obatnya juga iya. Maka kehidupan hati bergantung kepada ilmu. Fa idza faqadal qalbul ilma, ketika hati itu kehilangan ilmu, fahuwa mayyitun, maka hati itu mati. Walakin la yash'uru bimautihi, tetapi dia tidak merasakan kematiannya. Dek terhidap ya mati, ngaluan, tapi tidak dirasakan kematiannya. Karena hati itu jarang yang tahu hatinya mati. Jarang yang ngerasa orang itu hatinya mati. Tapi kalau mati hilang nyawa, banyak nangis, sedih. Tapi kalau orang mati hati, nggak ada yang bersedih. Padahal ini yang lebih berbahaya. Ini dibawakan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, jilid pertama, halaman 344. Keterangan lebih hebat lagi para jamaah. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya, atau dalam kitab Raudhatul Uqala karya Ibnu Hibban, qala Ibnu Hibban, ucapan Imam Ibnu Hibban, qala Ibnu Hibban rahimahullah berkata, fakama annal ajsada tamutu inda faqdi at-ta'ami wasyarab, jasad tubuh kita akan mati ketika kehilangan makanan dan minuman. Fakadzalikal uqul, demikian akal manusia ini, idza faqadat qutuha minal hikmati matat. Kalau hati itu kehilangan makanannya, dia juga akan mati. Apa itu al-hikmah? Ilmu Islam. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ini dalam kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala jilid pertama halaman 18. Dijelaskan lagi oleh Fath Ibn Sa'id Al-Musili, dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 8, dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah jilid pertama halaman 344. Apa kata beliau? Alaysal maridu idza muni'at ta'am wasyarabu yamut. Orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, mati? Insyaallah mati. Mati. Qalu bala, betul mati. Qala fakadzalikal qalb, demikian juga hati kita para hadirin. Idza muni'a anhul ilm, apabila dicegah untuk dari ilmu, wal hikmah, dicegah dari sunnah, salasatu ayyam, 3 hari saja, yamutu, dia akan mati. Cuma kita ini tidak merasa kalau hati kita mati. Coba aja libur 3 kali nuntut ilmu para jamaah. Insya Allah yang keempatnya malas Pak Gun. Nah, ini penting sekali urusan hati ini para jamaah. Ini dibawakan tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 8. Jadi Fath Al-Musli berkata, bukankah orang sakit ketika dicegah makan, dicegah minum, dicegah berobat, dia akan mati? Dijawab, betul, akan mati. Demikian hati. Ketika tidak diberikan ilmu, tidak diberikan sunnah, al-hikmah, 3 hari saja dia pun akan mati. Tetapi tadi kata Imam Ibnu Qayyim, yang punya hati tidak ngerasa kalau hatinya mati. Jelas Kang Asep? Dahlin jelas? Gobang? Insyaallah jelas. Insyaallah nanti ya. Masya Allah. Gani berbe? Alwan? Bagaimana Hamdan? Jelas? Alhamdulillah. Berarti setiap hari kita belajar ini, kita memberikan hati itu makan, berikan hati itu minum, berikan hati itu obat. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah al-istiqamah. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita akan berbicara awsaful qulub, sifat hati manusia. Bagaimana sifat hati manusia? Yang tadi, yang rata-rata manusia itu tidak tahu hatinya sedang apa? Mati. Sedang mati. La ilaha illallah. Kita ambil hadis dulu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an telah mendengar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min qalbin illa baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Setiap hati manusia berada di antara 2 jari tangan Allah. Layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan jari-jari makhluknya. Dan ingat, kita punya kaidah dalam tauhidul asma was sifat, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itsbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Tetapkan sifat Allah sebagaimana Allah sebutkan tentang dirinya tanpa diserupakan dengan makhluknya.
tiadakan keserupaan dengan makhluknya dengan tanpa kita harus mengingkari sifat itu. Maka cara yang benar, cara Al-Quran. Yang benar, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itsbatun bila tashbih. Tetapkan Allah punya sifat tanpa diserupakan. Mana nama menyerupakan? Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Ini namanya kalimat menyerupakan. Kalau sekedar mengatakan Allah punya tangan, belum tentu menyerupakan. Apalagi diperjelas layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Orang pintar mana tidak paham dengan kalimat ini? Nah, di sini dikatakan semua hati kita para hadirin di antara dua jemari tangan Allah yang layak dengan kebesarannya. Bagaimana? Insya'a aqamahu. Ini yang menakutkan para jemaah. Insya'a aqamahu. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah luruskan hati kita kepada yang benar. Dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Wa insya'a azaghahu. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah serongkan hati kita. La ilaha illallah. Kalau Allah menghendaki kita lurus, kita akan lurus. Yang mana Allah Maha tahu kalau memang kita itu layak untuk lurus. Mana buktinya? Dikasih tahu sekali, nerima. Ada yang 3 kali, nerima. Ada yang 4 kali, nerima. Ada yang setahun, nerima. Tapi kalau memang Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, meskipun dia aqrabu qarib, kerabat paling dekat. Seperti yang dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Siapa? Abu Talib. Nerima? Kerabat dekat? Sangat dekat. Membela Nabi? Sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Famata wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Beliau meninggal dunia di atas agamanya Abdul Muttalib. Padahal diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini aku gunakan membela engkau di hadapan Allah. Sampai 3 kali kurang lebih para jemaah. Tidak dapat hidayah juga. Maka ini yang perlu kita jaga para hadirin. Insya'a aqamahu. Kalau Allah menghendaki hati kita lurus, lurus. Dengan sebab-sebab. Wa insya'a azaghahu. Kalau Allah menghendaki hati kita bengkok, bengkok dengan sebab-sebab. Ini memang layak dapat hidayah. Ini tidak layak mendapatkan hidayah. Mana buktinya? Dikasih tahu cepat nerima. Ini dikasih tahu susah nerima. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam beliau sangat sering berdoa, Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Dalam hadis Al-Bukhari, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Maka Abu Abdullah As-Sanabihi rahimahullah, sebagaimana dibawakan Imam Syafi'i dalam musnadnya, demikian Imam Malik dalam muwatta'nya, demikian Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad sahih, beliau mendengar Abu Bakar pada rakaat ketiga maghrib selepas membaca Al-Fatihah, beliau membaca satu ayat surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa hadhihi sunnah mahjurah. Ini sunnah banyak kita tinggalkan. Wahai para imam, praktikkan supaya makmumnya tahu. Sesekali maghrib ini pakai Pak Mur, besok enggak pakai, 2 maghrib lagi
Pakai lusanya lagi enggak pakai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kapan dibaca? Rakaat ketiga salat maghrib selepas alfa, tapi kadang-kadang sunnah mahjurah. Alwan, wah baca. Lema insyaallah mulai besok. Kenapa? Betapa pentingnya hati yang lurus ini. Sudah saya sampaikan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di zaman Al-Khalifatul Ma'mun, bagaimana kuatnya Al-Mu'tazilah sampai mempengaruhi istana, sehingga orang-orang mengatakan, ya Abu Abdullah, innal haqqa qad ghalab. Hai Abu Abdullah, kebenaran itu sudah kalah. Kebenaran sudah kalah. Kenapa? Di mana-mana orang mengatakan, atau di mana-mana orang takut mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Di zaman itu fitnah luar biasa para jemaah. Kenapa? Karena yang dihadapi penguasa yang terkecoh dengan pemikiran Mu'tazilah. Takut. Akhirnya apa kata Imam Ahmad? La ba'ad. Kemenangan belum kalah. Kenapa? Karena kebenaran itu thabitun fil qalb, masih kokoh di hati. Fa idzan taqalatil qulubu ilal batil, tapi kalau hati ini sudah berpindah hati kepada yang batil, baru kemenangan itu kalah. Kalau rupanya saja di atas, ya sekedar riak-riak saja, tetapi di hati masih berpegang teguh, meskipun sembunyi-sembunyi, kebenaran masih belum kalah. Kenapa? Karena hati ini yang menjadi inti pertamanya para hadirin. Asyahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hati ini bisa lurus, iya. Hati ini bisa bengkok, iya. Di antara usaha kita manusia yang paling tidak boleh kita lepaskan urusan doa. Kenapa? Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau penyampai wahyu? Bukankah beliau orang yang menyampaikan wahyu siang dan malam? Iya. Tapi meskipun begitu, beliau tetap meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ada lafaz yang lain, wa ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sangat sering berdoa dengan doa yang tadi, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai istrinya Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab? Apakah hati kita terbolak-balik? Qala na'am, betul. Ma min khalqillah min bani Adam au min basyarin, setiap makhluk Allah dari anak Adam, berarti kita saja ini, atau dari manusia ini, melainkan hatinya di antara dua jari tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau meluruskan, Allah luruskan. Kalau Allah mau membengkokkan, Allah bengkokkan. Fanas'alullaha rabbana, maka kita minta kepada Allah Rabb kita, alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana, jangan dia selewengkan hati kita setelah kita diberikan hidayah. Wa nas'aluhu, dan kita minta kepadanya,
an yahabalana min ladunhu rahmah, dia karuniakan kita dari sisinya kasih sayang. Innahu huwal wahhab, dialah Allah Maha Pemberi. Nah, ini dalil-dalil para hadirin rahmati Allah azza wa jalla tentang masail, poin-poin yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Baik, kita akan pelajari poin yang pertama. Al-qulubu qisman. Hati manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, qalbun sabitun wa mustaqim ala amrihi ta'ala. Ada hati yang kokoh, hati yang lurus, terus di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis hati yang pertama. Dan ini yang kita inginkan. Dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang kokoh, hati yang lurus. Hati ini akan datang insyaallah dalam penjelasan berikutnya. Ya, kalau bahasa kita itu sebentar begini, sebentar begitu. Maka sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata beliau? Sebagaimana dibawa Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah. Demikian juga dibawa Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Apa kata beliau? Man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat. Siapa yang ingin mengikuti suatu cara dan jalan, ikuti caranya orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Apa sebabnya? Fa innal hayya la ta'manu alaihi fitnah. Karena orang hidup itu tidak aman fitnah. Orang hidup enggak aman fitnah. Kenapa? Selama hidup hati masih bisa terbolak-balik. Itu sebabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan, la ta'khudhu bi ra'yi, jangan ambil pendapatku. Wa la ta'khudhu bi qawli, jangan ambil ucapanku. Fa inna nara ra'yal yawm wa narji'u anhu ghadan. Kenapa? Kami ini bisa berpendapat hari ini begini, besok berpendapat lain. Dan ngerinya para hadirin rahmatullah azza wa jalla, hati yang tidak kokoh ini, apa ngerinya? Ngerinya adalah sebagaimana telah disebut oleh para ulama ussalaf, ini namanya sikap talawun. Sikap talawun. Sikap apa? Bunglon. Sebagaimana bisa dirujuk di pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Dan juga disebutkan oleh para ulama ussalaf yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya idza aradta an ta'rifa ar-rajul qad asabathu fitnah, apabila engkau melihat seseorang telah ditimpa fitnah, maka lihat yang hari ini dianggap baik, besoknya dianggap salah. Yang hari ini dianggap salah, besoknya dianggap baik. Nah, inilah namanya orang apa? Talawun. Beda halnya sebagaimana penjelasan Syekhul Islam rahimahullah, seorang senantiasa mengikuti dalil. Ketika nampak baginya dalil, dia ikuti dalil. Fahadha laisa mudzabdzab. Ini bukan namanya orang mudzabdzab. Tetapi apa? Ini namanya orang yang mendapatkan hidayah. Zadathu hidayatan. Hidayahnya semakin bertambah. Baik, ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis hati yang pertama. Hati yang kedua,
Wa qalbun zaidun anis siratil mustaqim. Hati yang menyimpang dari jalan yang lurus. Hanya dua jenis hati manusia. Dan ini dua hati yang sangat bertentangan dan berlawanan. Satu, kokoh istiqamah di atas perintah Allah. Yang keduanya, menyimpang dari jalan yang lurus. Dan ini yang paling ditakuti oleh orang-orang saleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bagaimana perhatian kita terhadap hati ini hendaklah besar sebelum kita memperhatikan yang lainnya. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah beliau yang pertama dan utama berbicara tentang urusan apa? Akidah. Karena akidah itu bersentuhan dengan apa? Hati. Masalah yang kedua, poin yang kedua, al-khawfus syadid wal hadharul akid min taqallubil qulub. Hendaklah kita waspada dan takut dari terbolak-baliknya hati, dari kebenaran menuju kebatilan. Hendaklah kita takut dan waspada dari terbolak-baliknya hati, dari kebenaran menuju kebatilan. La ilaha illallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla selamatkan kita. La ilaha illallah. Ya, ini yang paling kita khawatirkan para jamaah. Hati ini terbolak-balik. Kalau terbolak-balik dari batil menuju yang benar kan baik. Tapi apa? Sebagaimana disebut dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la ya'mal bi 'amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas." Seorang beramal dengan amalan penduduk surga fi ma yabdu lin-nas, yang nampak di hadapan manusia. Luarnya saja kelihatan baik, tetapi dalamnya rusak. Akhirnya apa? Fayamalu bi amali ahli nar. Akhirnya beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk ke dalam api neraka. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Amalan itu bergantung pada penutupnya. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki ya sisa umurmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan memaafkan kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu. Ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa-sisa umurmu, niscaya Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Subhanallah. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, laisatil ibratu binaqsil bidayat. Bukan yang menjadi ukuran itu kurang di awal. Wa innamal ibratu bikamalin nihayat. Yang menjadi ukuran itu sempurna di mana? Di akhir. Maka oleh karena itu, orang-orang terdahulu yang saleh akhirnya lebih semangat daripada awalnya. Apalagi sebentar lagi datang puasa ini. Biasanya tarawih yang mana yang kencang dulu? Awalan. Kalau sudah berakhir babak penyisihan. Akhirnya banyak yang tersisihkan.
Tidak, para jamaah. Urusan akhirat, akhir itu penentu. Dan ini kembali kuncinya kepada bagaimana Allah Azza wa Jalla kokohkan hati kita. Al-mas'alatu tsalitsah, poin yang ketiga. Ahamiyatu du'aillah wa su'alihi fi tathbitil qulub 'ala ad-din. Pentingnya berdoa kepada Allah, meminta kepadanya agar hati ini dikokohkan di atas agama sampai mati. Karena ini yang paling cepat tergelincir. Sekali lagi para hadirin, pentingnya berdoa kepada Allah agar ia dan meminta kepada Allah agar mengokohkan hati kita di atas agamanya sampai mati. Kalau Nabi Allah Yusuf saja berdoa matinya di atas Islam, apa kata beliau? Tawaffani muslima, wafatkan aku di atas Islam. Bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada putranya saat dia akan mati? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berwasiat kepada putranya saat dia akan mati. Inni qasun alikal wasiyah. Aku sampaikan kepadamu wasiat. Amuruka bithnatain wa anhaka anithnatain. Aku perintahkan engkau dua perkara dan aku larang kedua perkara. Nomor satu, amuruka bila ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Kalau bukan Allah yang menetapkan kita para hadirin, tidak bisa. Kalau bukan Allah kasih kita hidayah, nggak bisa. Tadi kita sebutkan contohnya Abu Thalib. Saija nalkinnya Abu Thalib niki coba dulu. Siapa nalkinnya Abu Thalib itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya Rasul, coba para jamaah? Cuma masalah hidayatul qulub, petunjuk hati kepada kebenaran itu mutlak, yang memegangnya siapa? Allah. Maka Allah mengatakan untuk menghibur Nabi alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jangan lupa doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kapan saya baca? Kapan saja, sebanyak-banyaknya sudah. Kalau kita dilepas oleh Allah sekejap mata saja, celaka kita. Maka lihat zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau lepaskan aku kepada diriku sekejap. Sekejap mata bukan perkara sedikit para jamaah. Kalau dalam pandangan kita sedikit. Tapi lihat apa kata orang yang diberikan kitab dari kaum pengikutnya Nabi Allah Sulaiman. Ana atika bih, aku yang bisa mendatangkan istananya Ratu Balqis. Bayangkan dari Palestina ke ujung selatan, yaitu Yaman, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sejauh itu yang bisa ditempuh dengan kedipan mata. Jangan pikir kedipan mata itu sekejap, sebentar. Kita tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan Allah mengokohkan kita, nggak bisa. Kalau Allah kehendaki kita sedikit saja menyimpang, maka lihat Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff. Apa kata Allah? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka dari kebenaran. Dan ini yang paling menakutkan. Jadi terus berdoa kepada Allah. Maka itu tanawu al-ad'iyah, bervariasinya doa dan banyaknya doa menunjukkan pentingnya perkara. Ya muqallibal qulub, ya muthabbital qulub, ya musarrifal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Bayangkan
lihat, ayat ini datang setelah menjelaskan tentang ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Dalam surat Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabah." Adapun orang yang ada di hatinya dia akan ikut yang mutasyabih. Ibtigha'al fitnah, ingin buat fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, ingin cari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih. Orang yang dalam ilmunya mengatakan amanna bih. Kami beriman kepada ayat muhkam, kami beriman kepada ayat mutasyabihat. Kenapa? Kullum min indi rabbina. Semuanya datang dari Allah. Setelah ayat ini baru datang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan kami hidayah. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Akhirnya kaki-kaki itu tergelincir setelah dia kokoh. Jadi yang bahaya itu yang sudah mendapatkan kebenaran, yang sudah mengenal yang benar. Kalau yang berada di atas kebatilan, yang belum tahu kebenaran, kalau dia di atas kebatilan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, memang sudah batil. Yang berada di atas kebenaran ini yang menakutkan. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati as-sirat. As-sirat adaqqu minasy-sya'ri, lebih tipis dari urat bulu. Wa ahaddu minas-sayfi, lebih tajam dari pedang. Madhadun mazallatun, licin menggelincirkan. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di ujung surat mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Kenapa? Bergantung kepada amalan kita di dunia. Poin berikutnya, annal qalba sari'ut taqallub. Hati amat cepat terbolak-balik. Famarratan syabbahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya bishtidadi ghalayanil ma' fil qidri au bitaqallubil ma', dengan terbolak-baliknya air, indashtidadi ghalayanihi fil qidr, ketika memuncak mendidihnya di dalam panci. Ini Nabi serupakan terbolak-baliknya hati seperti atau lebih dahsyat daripada air yang terbolak-balik dalam panci ketika mendidih. Ayo, semakin kencang dan semakin panas api itu, maka air itu semakin apa? Terbolak-balik. Waktu dia bangkal niki, lamun itu kelepak kuning. Ya, kebolak-balik. Hati lebih dahsyat jadi itu terbolak-baliknya. Sekali lagi, hati sari'ut taqallub, sangat cepat terbolak-balik. Famarratan, maka kadangkala syabbahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyerupakannya asyad taqalluban, lebih cepat terbolak-balik, min istijma'il ma' au min ghalayanil ma', daripada air yang mendidih ketika berada di dalam panci. Ini yang pertama. Wa marratan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya bitaqallubi ar-rish bisababir riyahi fil falah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan hati ini
bagaikan bulu yang terbolak-balik yang diterbangkan oleh angin di padang pasir. Jadi terkadang Nabi menyebutnya lebih cepat terbolak-balik daripada air yang mendidih dalam panci. Terkadang lebih cepat terbolak-balik seperti angin, seperti bulu, ya, seperti bulu yang diterbangkan dan dibolak-balikkan oleh angin di padang pasir yang begitu luas tanpa ada hambatan sedikit pun. Maka dua sifat ini para jamaah cukup bagi kita betapa besarnya urusan hati dan terbolak-baliknya hati. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Abi Hatim pada halaman 892, apa kata Ibnu Abbas? Innama summiyal qalbu litaqallubihi. Hati, qalbu, dinamakan dia qalbu karena dia yang paling sering terbolak-balik. Kemudian juga disebutkan al-qalbu udwun saghirul awil jurm. Jantung hati ini anggota tubuh yang mungil bentuknya, kecil ukurannya, lakinnahu saghirul hazm, kecil bentuknya, walakinnahu azimul jurm, tetapi dosanya sangat besar. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi, dan tidaklah dinamakan dia qalbun karena dia memang yang paling sering terbolak-balik. Dua perumpamaan ini para hadirin rahmatillah azza wa jalla lebih dahsyat dari terbolak-baliknya air dalam panci yang mendidih, bagaikan bulu yang dibolak-balikkan dan diterbangkan oleh angin di tengah padang pasir. Berarti apa? Ini yang paling utama dijaga oleh seorang muslim. Ini yang paling utama dipelihara oleh seorang muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeliharanya. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Fawaid masih panjang. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik di kesempatan berikutnya kita bisa ambil lagi pelajarannya. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa nashhadu
ana asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum khitan anak ke dokter non muslim? Pertama, hukum asal insya Allah tidak ada masalah. Karena ini babnya kita khitan. Tentu ya yang paling bagus ya dokternya muslim. Kenapa? Supaya dia bisa juga menegakkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana para ulama ussalaf mereka bernazar pada diri mereka, mengatakan apa? Inna ghatabtu ahadan alayya an asum. Kalau aku menggibah orang, aku puasa. Akhirnya apa? Setiap dia ghibah, dia puasa. Lama-lama lelah dia. Robah lagi nazarnya, apa katanya? Idza ghatabtu ahadan, ya, idza ghatabtu ahadan alayya an atasaddaq bidirham. Kalau aku gibah orang, aku sedekah 1 dirham. Setiap gibah sedekah, setiap gibah sedekah. Famin hubbid darahim katanya. Karena saking cintaku kepada dirham, aku tobat gibah sudah katanya. Buik kepeang katanya. Berarti apa? Dari diri kita mesti ada tekad. Dan paling penting adalah ingat bagaimana bahayanya lisan ini. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita tidak ikut-ikutan tahun baru? Pagian tidur. Ya. Habis isya tidur. Kenapa para jamaah? Bedanya tahun baru, tahun bari. Sama aja hari Senin sekarang dengan hari Senin kemarin, enggak ada bedanya. Tapi memang apa? Dha'fu al-wala wal bara, lemahnya loyalitas ini. Maka ini akidah yang perlu diingatkan dan perlu diajarkan oleh guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita. Wallahu taala ala wa alam. Berembeh, rajin hukum dan rajin datang pengajian tapi masih pacaran. Maaf, zina juga. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana yang seperti ini? Berarti apa? Dia mesti perbaiki dirinya lagi.
Kenapa? Telah disebutkan di antaranya oleh beberapa ulama salaf. Mereka mengatakan, di antara Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, la ta'nas bil amali ma dumta mustauhishan anil ilm. Jangan pernah senang dan bahagia beramal selama engkau jauh dari ilmu. Walal ilm ma dumta muqassiran fil amal. Dan jangan pernah bangga dan senang dengan ilmu selama engkau masih kurang mengamalkannya. Walakin ijma' bainahuma wa in qalla nasibuka minhuma. Tetapi kumpulkan keduanya, antara ilmu dengan amal, meskipun masih sedikit bagianmu mengamalkan ilmu tersebut. Berarti apa? Kita introspek diri kita. Karena ya namanya ilmu yang sesungguhnya sebagaimana disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kafa bil ilmi khasyatan. Cukup yang namanya ilmu itu kita takut. Yang membuat kita takut berarti ini namanya ilmu. Maka lihat apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, laisal ilma hufidh. Bukan namanya ilmu itu yang dihafal. Wa innamal ilma nafa'. Ilmu itu yang berguna. Wallahu taala ala wa alam.